Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang faktor penyebab penjajahan di Indonesia. Khususnya pada tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Materi kali ini dikhususkan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran kali ini, kita ambil dari kompetensi dasar. Yang pertama, dari kompetensi dasar mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Namun, pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas hanya mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Indikator pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa asing di Indonesia. Dan yang kedua, memahami faktor-faktor penting yang menyebabkan bangsa asing masuk ke Indonesia. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video ini, siswa atau adik-adik semua diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor penting apa saja yang menyebabkan adanya penjajahan bangsa asing di Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang akan kita bahas. Bangsa yang pernah menjajah di Indonesia, apa saja bangsa yang pernah menjajah di Indonesia atau yang pernah datang ke Indonesia? Yang pertama adalah bangsa Portugis. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Yang keempat adalah bangsa Belanda. Dan yang terakhir adalah bangsa Jepang. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu pada tahun 1511 Masehi. Tempat atau daerah tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah pantai utara Sumatera. Tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia yaitu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia diantaranya adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan membangun benteng di Ternate. Lalu bagaimana reaksi masyarakat ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia? Awalnya, bangsa Portugis diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia yaitu pada tahun 1521 Masehi. Tempat atau daerah tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia adalah Pantai Tidore dari Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia yaitu untuk menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Lalu, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bangsa Spanyol datang ke Indonesia antara lain meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan juga Morotai. Lalu bagaimana reaksi masyarakatnya? Awalnya, bangsa Spanyol diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Nah, yang ketiga adalah bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia yaitu pada tahun 1579.
Tempat atau daerah tujuan dari bangsa Inggris datang ke Indonesia adalah Pantai Tidore, Maluku. Tujuan bangsa Inggris datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dengan orang Indonesia. Lalu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bangsa Inggris datang ke Indonesia antara lain Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan perjanjian tuntang antara Inggris dan juga Belanda. Lalu bagaimana reaksi masyarakatnya? Sama seperti waktu kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia, bangsa Inggris pun awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Yang keempat adalah bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia yaitu pada tahun 1596. Tempat atau daerah tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah Pelabuhan Banten. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah. Lalu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia antara lain pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Lalu bagaimana reaksi masyarakatnya? Awalnya, bangsa Belanda diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Dan yang terakhir adalah bangsa Jepang. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia yaitu pada tahun 1942. Tempat atau daerah bangsa Jepang datang ke Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Tujuan bangsa Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi. Lalu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia adalah Romusa, kerja paksa ala Jepang. Bagaimana reaksi masyarakat ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia? Sama seperti sebelumnya, seperti kedatangan bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan juga bangsa Belanda, bangsa Jepang juga awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Lalu langsung ke inti materi yaitu mengenai faktor yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia. Ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia yaitu yang pertama, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Kejatuhan Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Bizantium sebagai pusat transit Eropa mengenai barang-barang dari Asia membuat Eropa memutar otak untuk tetap melakukan dan mendapatkan komoditas utamanya. Bangsa Eropa melakukan perjalanan ke dunia timur, termasuk Indonesia. Yang kedua, berkembangnya revolusi industri. Revolusi industri dengan produknya yang berupa mesin uap sebagai pengganti kapal layar konvensional dan kompas pertama kali muncul di Cina, menjadikan modal dasar bagi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Dan yang terakhir, faktor internalnya yaitu jargon 3G milik bangsa asing khususnya Eropa. Semangat atau jargon yang dimiliki bangsa-bangsa Eropa berupa 3G yaitu gold yang artinya mencari pundi keuangan, yang kedua adalah glory yang artinya mencari kejayaan negara, dan gospel yang artinya melakukan penyebaran agama. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan bangsa asing menjajah Indonesia
terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal dari pihak bangsa asing dan juga faktor eksternal dari pihak bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor eksternal dari pihak bangsa asing antara lain semangat reconquista yang dimiliki bangsa-bangsa Eropa, kekalahan yang dialami oleh di Konstantinopel dan daerah-daerah lain pada Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa melakukan semangat reconquista, pembalasan. Kebetulan saat itu di Indonesia sedang berkembang pesat pengaruh Islam sehingga bangsa Eropa ingin menguasainya. Dan faktor eksternal dari pihak bangsa asing adalah ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pernyataan Copernicus melalui teori bulatnya bumi yang pada saat itu para bangsa Eropa masih menganggap bumi itu datar, membuat bangsa Eropa ingin membuktikan sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal dari pihak bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia banyak memiliki pelabuhan besar untuk transit. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia seperti di Malaka, di Jakarta, di Surabaya, dan di Maluku menjadi pusat-pusat transit dari perdagangan yang dibutuhkan Eropa. Oleh karenanya, Eropa berlomba-lomba menaklukkan kerajaan-kerajaan dengan pelabuhan ini. Yang kedua, faktor eksternal dari pihak Indonesia adalah Indonesia kaya akan komoditas penting Eropa. Indonesia juga kaya akan komoditas yang diperlukan Eropa, khususnya rempah-rempah, tebu, dan kopi yang penting ketika dijual ulang, dibuat sebagai tambahan racikan bumbu masakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor eksternal dari pihak Indonesia adalah Indonesia masih terpecah menjadi beberapa daerah dan masih sedikit melakukan kerjasama. Indonesia yang saat itu masih terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan mempermudah bangsa asing untuk menaklukkan satu persatu wilayah Indonesia. Belum lagi konflik antar wilayah yang memang sudah ada sebelumnya, mempermudah bangsa Eropa untuk mengadu dombanya. Yang keempat, faktor eksternal dari pihak Indonesia adalah rakyat Indonesia yang terlalu mudah dipengaruhi. Belajar melalui taktik lama yang sering dipakai oleh bangsa Eropa, khususnya Belanda, dalam melakukan penaklukan salah satunya melalui taktik adu domba. Teknik adu domba akan mengadu daerah yang sama kuatnya untuk saling bertempur. Sedangkan sisa pertempuran akan diambil oleh Belanda. Begitupun dengan taktik perundingan yang berujung penangkapan tokoh-tokoh penting. Dan faktor eksternal dari pihak Indonesia yang terakhir adalah sistem kerajaan di Indonesia yang masih belum stabil. Belum stabilnya sistem kerajaan seperti sistem pewarisan dan lain-lain mempermudah bangsa Eropa khususnya Belanda mencampuri urusan internal kerajaan. Contohnya saja seperti Mataram, Islam yang terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Nah, mungkin materi untuk pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi siswa kelas 5 sekolah dasar, umumnya bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Kami dari kelompok 7, kelas 4 PGSD 2019, izin mengakhiri materi kali ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih bagi siapa saja yang telah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kelebihannya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.